Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang studi kasus dengan judul Penyalahgunaan Wewenang oleh Ferdy Sambo, Kajian Etika Administrasi Publik. Tujuan kami adalah untuk mengaitkan peristiwa ini dengan konsep dan teori etika administrasi publik, khususnya pada konteks tanggung jawab moral dan integritas aparatur negara. Melalui kasus ini, kita dapat melihat bagaimana pelanggaran etika dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Media Jan Syahira dengan 250406749199 dari kelas 2025I. Saya Nani Dewi Setiawati di 250406742205 dari kelas 2025I. Aku Melisa dari kelas 2025E di 250406749193. Aku Destiani dari kelas 2025E dengan NIM 250406748181. Saya nama Sania dari kelas 2025E NIM 250406744183. Saya Ana Nafisatin Ilma dari kelas 2025E dengan NIM 250406742211. Saya Sofia Izanin Maulania dari kelas 2025E dengan NIM 250406742117. Kasus Ferdy Sambo bermula dari peristiwa pembunuhan Brigadir J pada tahun 2022. Saat kejadian, Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, lembaga yang seharusnya menegakkan disiplin dan etika di internal kepolisian. Namun, ia justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menutupi kasus tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan lemahnya kontrol etika dan moral di tubuh birokrasi penegak hukum. Pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pembelaan terdakwa Ferdy Sambo mengaku tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan jatuh dan terperosok usai kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menyampaikan ia telah ditahan selama 165 hari. Ia mengaku sering merenung di tahanan dan tidak membayangkan hidupnya yang dulu terhormat kini terperosok nestapa. Etika administrasi publik merupakan pedoman moral bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat dan menunjukkan pentingnya penerapan etika dalam setiap kebijakan dan tindakan administrasi publik. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo melakukan beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia memerintahkan bawahannya untuk merekayasa laporan kejadian, menghapus barang bukti, serta menyebarkan informasi palsu kepada publik. Jelas melanggar kode etik profesi kepolisian dan mencederai prinsip kejujuran, tanggung jawab dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik. Berdasarkan teori teleologi, tindakan seseorang dinilai baik apabila membawa akibat yang bermanfaat. Dalam kasus ini, tindakan Ferdy Sambo menimbulkan akibat buruk bagi lembaga dan masyarakat, sehingga tidak dapat dibenarkan secara etis. Dari sisi deontologi, tindakannya juga salah karena melanggar kewajiban moral dan hukum sebagai pejabat publik. Jadi, dari kedua teori etika ini, perbuatan Ferdy Sambo dinilai tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip administrasi publik yang etis. Dalam mata kuliah etika administrasi publik, kita mengenal beberapa prinsip utama seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan juga keadilan. Semua prinsip tersebut dilanggar oleh Ferdy Sambo. Ia kehilangan integritas karena berbohong, tidak akuntabel karena menutupi pelanggaran, tidak transparan terhadap publik, dan juga tidak adil terhadap korban. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan tanpa etika akan menimbulkan penyimpangan. Dampak dari kasus ini sangat besar terhadap institusi Polri. Kepercayaan masyarakat menurun tajam, muncul krisis moral dan citra lembaga penegak hukum tercoreng. Namun di sisi lain, kasus ini juga menjadi titik balik bagi Polri untuk melakukan evaluasi internal, memperbaiki sistem pengawasan, dan memperkuat penerapan kode etik profesi agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Dalam perspektif
administrasi publik, perbaikan etika harus dimulai dari penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pembinaan moral bagi aparatur. Menanamkan nilai-nilai etika sejak proses rekrutmen dan pendidikan aparatur negara agar mereka memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan amanah publik. Sudut pandang akademik, kita belajar bahwa etika bukan sekedar teori, melainkan kompas moral yang harus menjadi dasar perilaku birokrat. Menunjukkan bahwa tanpa etika, kekuasaan dapat disalahgunakan dan menyebabkan kerusakan institusional. Mahasiswa administrasi publik perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai bekal untuk menjadi aparatur yang bermoral di masa depan. Kesimpulannya, kasus Verdi Sambo menggambarkan betapa pentingnya etika dalam administrasi publik. Penyalahgunaan wewenang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai moral dan kepercayaan masyarakat. Dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.